Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mawaddah Handayani. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh seperti berjalan dan menggerakkan tangan. Fungsi sistem saraf. Fungsi sistem saraf ada 3 sebagai yang utama, yaitu yang pertama, mengatur atau mengendalikan kerja tubuh, yang kedua, pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga adalah alat komunikasi dunia luar. Selanjutnya yaitu ada struktur sel saraf. Pada setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirim impuls ke badan sel, sedangkan akson berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke saraf lainnya. Pada ujung akson terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neutron transmitter dilepaskan untuk menghantar impuls ke organ yang dituju. Pada bagian luar akson terdapat lemak yang disebut myelin yang dibentuk oleh sel SEC1 yang merupakan sel glia utama pada sistem saraf yang berfungsi membentuk myelin. Myelin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus oleh myelin disebut nodus Reinforth yang dapat mempercepat hantaran impuls. Jenis sel saraf. Dari jenis sel saraf, yang pertama yaitu ada sel saraf sensorik yang berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke saraf pusat yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau modula spinalis. Ujung akson terdiri dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua ada jenis sel saraf motorik. Fungsi dari sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Yang ketiga yaitu jenis sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam saraf pusat yang berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik. Sel saraf penghubung menerima impuls dari reseptor sensorik atau sel saraf asosiasi lainnya. Akson dari dendrit bergabung dalam suatu selubung dan membentuk urat saraf, sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Kemudian gerak refleks. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Gerak bisa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak, kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Kelainan pada sistem saraf. Pada sistem saraf terdapat beberapa kelainan di antaranya, yaitu yang pertama sakit kepala atau melebarnya pembuluh darah di selaput otak. Yang kedua amnesia atau lupa ingatan karena kecelakaan. Yang ketiga ada epilepsi atau gangguan penghantar impuls listrik pada sel saraf, tumor otak, penggunaan obat bius. Yang keempat ada meningitis atau radang pada meninges. Yang kelima ada polio atau infeksi virus polio pada sumsum tulang belakang. Yang keenam ada Alzheimer atau kepikunan. Yang ketujuh ada Parkinson atau ketidakseimbangan kimia pada sistem saraf. Demikianlah penjelasan tentang materi sistem saraf pada pembelajaran fisiologi hewan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.